Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Renungan hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan ayat yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dalam perikop ini Rasul Paulus menegaskan bahwa semua orang, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, termasuk kita, telah berada di bawah kuasa dosa. Kata Yunani yang digunakan untuk menyebutkan di bawah kuasa dosa adalah hupo hamartia. Di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa tanpa Kristus kita berada di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya renungan hari ini saya beri judul hupo hamartia. Dan hupo hamartia atau di bawah kuasa dosa adalah masalah terbesar bagi kita. Sehubungan dengan pernyataan di atas atau tema di atas, ada beberapa pertanyaan penting untuk kita renungkan. Pertanyaan pertama adalah, apa artinya berada di bawah kuasa dosa? Berada di bawah kuasa dosa artinya hidup di bawah perintah, atau hidup di bawah bimbingan, atau hidup di bawah kendali dosa. Akibatnya, segala kecenderungan hati kita selalu membuahkan dosa dan kejahatan di mata Allah. Kuasa dosa itu begitu kuat, sehingga meski kita telah bertobat, kita masih merasakan kekuatan kuasanya. Dan realitanya, kita tidak pernah bisa menaklukkan atau membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kita. Kuasa dosa itu memperbudak kita. Kuasa dosa itu menghancurkan kita. Kuasa dosa itu licik, sehingga kita selalu terjebak dalam tawaran dosa yang selalu manis di depan, tetapi pahit di belakang. Itulah keadaan kita yang sangat menyedihkan. Dari situ kemudian timbul pertanyaan yang kedua, yaitu dari mana datangnya dosa? Mengapa dosa bisa menguasai hidup kita? Alkitab mengajarkan bahwa keberdosaan kita tidak berasal dari luar diri kita, tetapi berasal dari dalam diri kita, yang kita warisi dari orang tua pertama, yaitu Adam dan Hawa. Keberdosaan kita bukan hasil pendidikan, keberdosaan kita bukan hasil pengajaran sejak kecil, keberdosaan kita juga bukan karena pergaulan yang buruk. Dosa adalah penyakit keluarga turun-temurun. Seorang bayi yang baru lahir, ia bukan si kecil yang tanpa dosa, melainkan ia adalah si kecil yang pendosa. Coba perhatikan anak-anak dalam pertumbuhannya. Semakin besar benih-benih dosa itu turut bertumbuh. Ia akan mulai menampakkan perilaku buruk, mementingkan diri sendiri, egois, keras kepala, serakah, dan lain-lain. Dari mana si kecil belajar semuanya itu? Dari kuasa dosa yang menguasai hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, jika demikian, kita tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu dosa. Hanya Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Dialah yang sanggup melepaskan kita dari cengkraman kuasa dosa. Amin.